Oke teman-teman, pulang dini semalam hari ini. Cuaca cerah banget. Masuk terowongan dulu. Nih, masuk terowongan nih. Kok gak enaknya masuk terowongan kayak gini, gelap ya, gak kelihatan apa-apa. Di depan tuh ada sepeda nih. Ini aja gak kelihatan, coba ya. Untung ada lampu di bawahnya. Oke, jadi hari ini di perusahaan saya dapat bonus musim panas. Jadi kalau kerja di Jepang itu ada namanya bonus. Itu biasanya rata-rata bonusnya 2 kali, jadi musim panas sama musim dingin. Cuma kalau di tempat saya dapatnya jatuhnya 3 kali, jadi dari bulan 3 sekali, kemudian bulan 8 musim panas, sama nanti bulan 12 musim dingin. Oke teman-teman, saya mau cerita pengalaman saya waktu dapat gaji pertama. Kalau gaji pertama kan gaji yang gak terlupakan. Ada teman saya ini orang Vietnam, nyapa dulu. Jadi pertama kali saya dapat gaji sebagai perawat di rumah sakit itu 750.000. Gila nggak ya? Itu pun masuknya susah, jadi harus ada orang dalam. Jadi teman saya punya kenalan, dikenalin, akhirnya bisa masuk. Padahal dulu belum punya SIP, jadi baru lulus keperawatan, lulus kuliah perawat. Kemudian belum dapat SIP, surat izin perawat ya. Terus waktu pemandangannya keren banget teman-teman. Waktu wawancara kan ditanya gitu, loh ini dokter saya belum punya SIP, apa bisa kerja gitu? Bisa kerja kamu. Tenang aja tuh ya, bisa didiskusikan lah kalau masalah itu katanya. Terus waktu diwawancarakan, kamu mau gaji berapa katanya. Saya sih gaji UMR aja dok, baru pertama kali, belum ada pengalaman gitu. Wah kalau UMR sih nggak bisa gitu, kita bisanya gaji kamu sekitar 750.000. Anjir, udah kuliah mahal-mahal ya, kuliah keperawatan, bukannya sombong ya. Saya lulusan keperawatan nih di universitas negeri loh. Udah biaya mahal-mahal, gajinya 750.000 kan gitu. Ya udah ya, nggak apa-apa lah, dijalani aja kan. Dijalani sampai sekitar setahun gitu. Pas waktu ada setahun kan ngelamar kemana-mana gitu, ngelamar jadi PNS, terus ngelamar di kayak rumah sakit umum daerah gitu yang non CPNS gitu kan. Gak keterima, alasannya bukan karena nggak pinter, tapi alasannya cuma satu, nggak punya koneksi dan nggak punya orang dalam. Makanya jadinya susah gitu. Terus mau wawancara juga kan susah kan, waktu itu kan kerja soalnya. Akhirnya aku mutusin untuk ngundurin diri gitu, biar kalau misalnya ada wawancara enak gitu, bisa langsung wawancara gitu. Pas ngundurin diri, cari kerja susah banget, gila susah banget kalau nggak punya orang dalam. Kesana kemari nggak dapet ya. Jadi ya hasil nganggur. Lulusan keperawatan universitas negeri, nganggur. Kira-kira nganggur berapa ya, 3-6 bulan pokoknya. Nganggur gila. Akhirnya nggak ada pilihan lah. Kalau kayak gini terus kan nggak bisa dapat kerja gitu. Waktu itu masih egois-egoisnya. Jadi kan misalnya kalau lulusan perawat, saya harus jadi perawat gitu, harus jadi kerja di rumah sakit gitu. Tapi setelah nganggur selama 3-6 bulan gitu, gak ada pilihan lain gitu. Jadi ya seenggak-enggaknya cari kerja yang mendekati keperawatan lah, misalnya kayak paramedik gitu atau paramedis gitu. Akhirnya dipanggil wawancara di daerah Surabaya kalau nggak salah ya. Jadi paramedis di jalan tol gitu. Syaratnya satu gitu, syaratnya lu harus bisa nyetir gitu. Gila, gue nggak punya SIM mobil waktu itu kan. Lu harus bisa nyetir mobil. Akhirnya nggak keterima kan. Akhirnya ngelamar lagi, dapat kerjaan dipanggil wawancara di perusahaan swasta gitu, jadi paramedis gitu. Terus dilihat ini biografi saya kan, lulusan ini IPK-nya sekian gitu. Langsung ditanya gitu, kamu bisa kerja kapan? Wih gila, cepet banget gitu diterima. Oh ini ada kereta api ya, harus lihat kanan kiri, berhenti lihat kanan kiri, kalau nggak ditilang. Aturan di Jepang kayak gitu. Jadi ya itu tadi, sampai mana tadi lupa gue.
karena lulusan negeri jadi langsung diterima gitu, nggak usah pakai tes-tesan. Akhirnya kerja di situ nyantai banget kerjanya, jadi cuma kalau ada kejadian-kejadian kayak kecelakaan kerja, kayak luka-luka kecil biasa lah, jadi nyantai banget gitu lah. Dari situ karena kerjanya nyantai, searching di internet gitu, ternyata kalau punya ijazah perawat tuh bisa kerja ke luar negeri gitu. Akhirnya ngelamar lah gue ke luar negeri, setidaknya jadi asisten perawat dulu lah. Ngelamar di daerah, maksudnya ngelamar ke daerah Timur Tengah waktu itu, di kalau nggak salah Kuwait, jadi asisten perawat. Ngelamar, disuruh wawancara, dia wawancaranya kan di Jakarta gitu kan. Wawancara terus medical check up, disuruh bayar gue medical check up. Kamu bayar medical check up 500.000 katanya. Bayar kan gue. Terus pulang itu, nanti kalau misalnya diterima kita panggil ya. Gak dipanggil coba. Gak dipanggil, terus gue telepon ya, nomornya nggak aktif lagi. Sialan, ketipu gue kayaknya. Gila, udah pingin kerja ke luar negeri, akhirnya kayak ketipu gitu ya. Ya udahlah, nasib lah kayak gitu kan. Nah, pada waktu itu ada kakak kelas, waktu temen di kuliah, kakak kelas itu nawarin ada program loh, ini program penerimaan, maksudnya pengiriman perawat ke Jepang gitu. Jadi program antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Jepang waktu itu. Nyoba aja lu kayaknya gitu. Terus aku lihat kan, boleh juga nih nyoba. Jadi ada dua pilihan, jadi perawat lansia atau care worker, atau jadi perawat di rumah sakit gitu. Kalau jadi perawat di rumah sakit itu kan harus punya pengalaman 2 tahun. Jadi pas waktu itu saya nggak punya pengalaman 2 tahun, pengalaman saya kan setahun di rumah sakit. Akhirnya ya udah terpaksa jadi ngelamar jadi care worker lah. Syukur-syukur kalau diterima kayak gitu kan. Nah, akhirnya dipanggil lah wawancara kan, nyoba-nyoba dulu gitu, wawancara gitu. Wawancara langsung sama orang Jepangnya kan. Ditanya, apa alasan kamu ingin kerja ke Jepang gitu. Ya gue jawab apa adanya gitu. Gue nggak tahu Jepang, gue ke Jepang karena diajak sama kakak kelas gue gitu. Gue jawab alasan kayak gitu. Nah, si orang Jepangnya heran gitu, baru pertama kali saya nemuin jawaban kayak gitu katanya. Jawaban ini ada Mercedes teman-teman. Wow, mobil mahal nih. Baru pertama kali saya dapat jawaban seperti itu ya. Kebanyakan mereka jawabannya kayak cari pengalaman, terus kirim duit ke orang, kirim uang ke orang tua kalau misalnya kerja, kalau misalnya keterima kerja, kalau kayak gitu. Dan akhirnya ya udah keterima di sini. Jadi care worker ya, untuk Kaigo Fukushiki gitu. Nah, kalau ditanya saya anak EPA angkatan berapa, saya EPA angkatan ke-7 ya teman-teman. Angkatan ke-7. Jadi sekarang program EPA udah angkatan ke berapa ya? Ke-13 atau ke-14 ya. Lupa saya. Ini jalan-jalan kecil kayak gini teman-teman, enak ini. Tapi maksimal kecepatannya 40 km per jam. Kalau di atas itu ditilang terus. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa sih. Kenapa sih saya cerita gaji pertama saya waktu itu ya nggak terlupakan gitu ya sampai hari ini gitu. Gila ya, dulu gue gaji pertama 750.000 kayak gitu. Jadi ya sebagai motivasi aja gitu. Jadi kalau kita ingin berubah ya kita harus gerak, jangan diem mulu doang, gerak manapun gerak gitu, berusaha gitu. Jadi ada satu rumus bahagia yang saya tanamin, itu dari Cak Nun. Yang pertama adalah kita harus kenali siapa diri kita dulu. Misalnya kalau kita, misalkan ya, kalau kita ikan kan bahagianya kan di kolam gitu, di air, bukan di udara gitu. Kalau misalnya kita kenalin diri kita sendiri, wah kita ikan gitu, terus kita pingin terbang ya nggak bisa gitu. Jadi itu salah satu rumus bahagia yang saya terapkan sampai sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja ya. Nanti kapan-kapan kita ngoceh lagi, ngoceh yang nggak begitu jelas gitu. Bye.